Selamat malam Pak Yuan Lukito dan kakak-kakak saudara sekalian, Kak Haris, Kak Riko, Kak Susi yang akan mereview hasil kerja saya. Hari ini saya Stefan Sumenel Fransang akan mempresentasikan hasil kerja saya di video YouTube ini. Saya sedang mengambil studi informatika di Universitas Kristen Dr. Wacana Yogyakarta dan saya berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Hari ini saya akan membahas permasalahan dengan topik percabangan di Python dan saya menggunakan Visual Studio Code. Ini adalah permasalahannya. Permasalahan ini saya ambil uh, kebetulan dari info-infonya dari internet dan saya membuat pertanyaannya sendiri dan ada influence internet juga karena saya sangat aktif di internet, Instagram, Discord dan lain-lainnya, yaitu ini. Berikut adalah beberapa istilah generasi berdasarkan tahun kelahirannya. Jadi istilah-istilah ini cukup cukup terkenal di internet. Boomer, generasi X, millennials dan lain-lainnya. Dan ini ada patokan tahunnya 1900 sampai 1943 dan 2016 sampai 2021 itu belum memiliki nama generasi. Mungkin di masa depan akan ditentukan namanya, tapi untuk sekarang belum ada setahu saya dan setahu saya mencari di internet. 1944 sampai 1964 adalah generasi baby boomer. 1965 sampai 1979 adalah generasi X. 1980 sampai 1994 adalah generasi Y atau yang lebih dikenal millennials. 1995 sampai 2015 adalah generasi Z. Dan pertanyaan saya hari ini adalah buat program di mana user diminta untuk menuliskan nama dan tahun kelahirannya, kemudian cetak nama dan generasinya seperti pada contoh output berikut. Ini outputnya. Ini info input, proses dan outputnya. Inputnya adalah tentu nama orangnya, lalu tahun kelahirannya, dan prosesnya itu mencari nama generasi berdasarkan tahun kelahiran menggunakan if, else, dan elif. Outputnya itu nama generasi yang berdasarkan tahun kelahirannya. Dan ini outputnya nama generasi sebuah baby boomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Saya memasukkan kodenya dengan variabel nama. Itu adalah nama orangnya dengan kode input dan masuk kata-katanya dan nama Anda adalah. Jadi pengguna atau orang akan ditanyakan namanya siapa dan muncul nanti. Lalu tahun sebagai patokan untuk mencari if else-nya, if else elif-nya itu menggunakan input dan masukkan tahun kelahiran Anda. Itu kata-kata yang akan muncul. Lalu kita masuk ke fungsi if else dan elif-nya. If tahun lebih besar sama dengan 1944 dan tahun lebih kecil sama dengan 1964, maka print Anda, lalu nama ini, variabel nama, dan kata-kata masuk dalam generasi baby boomer. Seperti yang di infonya di atas, 1944 sampai 1964 itu adalah baby boomer, maka saya masuk dalam generasi baby boomer. Lalu elif tahun lebih besar sama dengan 1965 dan tahun lebih kecil sama dengan 1979, maka print Anda nama usernya masuk dalam generasi X seperti yang di info ini. Lalu elif tahun lebih besar 1980, lebih besar sama dengan 1980 dan tahun lebih kecil sama dengan 1994, maka akan di print ke Anda nama usernya masuk dalam generasi Y atau millennials. Lalu yang elif yang terakhir itu tahun lebih besar sama dengan 1995 dan tahun lebih kecil sama dengan 2015, maka print Anda nama masuk dalam generasi Z. Dan yang terakhir menggunakan else,
dikarenakan 1900 sampai 1943 dan 2016 sampai 2021 belum memiliki nama generasi, itu maka di L saya akan tulis print nama generasi Anda belum memiliki nama generasi atau di luar range yang tersedia. Ya, ini range yang tersedia dan ya tahun ini 1900 dan 1943 sampai 2016 sampai 2021 itu belum masuk dalam range yang ini. Untuk debugging ya, saya ada test case 5 test case. Ini test case-nya dan kita debugging saja. Run. Akan ditanyakan sesuai dengan kode di atas, nama Anda adalah seperti yang di test case, Ruben. Lalu masukkan tahun kelahiran Ruben, yaitu 2001. Dan akan muncul Anda, Ruben, masuk dalam generasi Z. Seperti yang infonya itu 1995 sampai 2015 adalah generasi Z. Jadi Ruben generasi Z. Dan case yang selanjutnya, nama Anda adalah saya, Stefanus. Stefanus. Masukkan tahun kelahiran saya. Tentu saja ini bukan tahun kelahiran asli, tetapi menyesuaikan untuk test case-nya, yaitu 1971. Maka akan muncul bahwa saya adalah generasi X, seperti yang diminta di sini. Dan yang ketiga, itu Devani. Nama Anda adalah Devani. Enter, dan tahun kelahiran Devani adalah 1961. Maka Devani adalah baby boomer karena dari 1944 sampai 1964 masuk dalam generasi baby boomer. Lanjut ke selanjutnya, test case selanjutnya, Ferrari. Nama Anda adalah Ferrari. Masukkan tahun kelahiran Ferrari, yaitu 1983. Maka Ferrari akan masuk dalam generasi Y atau millennials. Dan yang selanjutnya, nama Anda adalah, yang pertama itu Josephine. Kebetulan nama keponakan saya yang baru lahir, bukan keponakan, sepupu saya yang baru lahir kemarin tahun 2020. Tahun kelahiran Josephine tahun 2020. Nama Anda belum memiliki nama generasi atau di luar yang sedia, karena Josephine lahir di tahun 2020 yang masuk dalam range 2016 sampai 2021, yaitu belum memiliki nama generasi. Dan yang terakhir, test case yang terakhir itu namanya Martin, yaitu opa saya, dan saya masukkan nama Anda adalah Martin. Masukkan tahun kelahiran Martin, yaitu tadi 1942. Maka muncul nama generasi Anda belum memiliki nama generasi di luar range yang tersedia. Seperti Josephine, Martin lahir di range 1900 sampai 1943, sehingga tahun itu generasi itu belum memiliki nama generasi seperti yang lainnya, seperti generasi baby boomer, generasi X, Y, dan Z. Sekian hasil kerja saya. Maaf jika ada salah kata dan maaf jika sedikit gugup, dan karena saya tidak terbiasa masuk ke video. Dan terima kasih Pak Ion Likito atas pelajaran yang telah diberi serta bantuan dari kakak-kakak Asdos kalian, Kak Haris, Kak Riko, dan Kak Susi. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat malam.